Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Rihanaya. Oke guys, di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang ilmu sastra. Sebelum kita membahas tentang ilmu sastra, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku dulu ya. Dan juga bagi yang belum kenal aku, silahkan cek video perkenalan aku yang pertama di channel ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan ilmu sastra, pasti teman-teman bertanya, kenapa sih kita harus belajar tentang ilmu sastra itu? Ilmu sastra harus kita pelajari karena agar kita dapat memahami dan menikmati suatu karya sastra. Nah, langsung saja kita bahas apa itu ilmu sastra. Silahkan teman-teman mencermati penjelasan berikut ini. Ilmu sastra. Ilmu sastra adalah ilmu yang menyelidiki tentang karya sastra secara ilmiah dengan berbagai gejala dan masalah sastra. Dalam ilmu sastra terdapat beberapa cabang, yaitu yang pertama teori sastra, yang kedua kritik sastra, dan yang ketiga sejarah sastra. Yang pertama yaitu teori sastra. Teori sastra terdiri dari dua kata, yaitu teori dan sastra. Kata teori diartikan sebagai sebuah cara, langkah, dan suatu sistem yang harus kita pahami. Sedangkan kata sastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu susastra, yang berarti tulisan yang baik. Susastra pada awalnya sebagai pemagar budaya, pelestarian budaya, dan pendokumentasian budaya. Jika kita ingin memahami karakter manusia, susastra telah menyajikan berbagai karakter manusia di dalam novel melalui tokoh-tokoh baik yang disukai maupun yang tidak disukai. Teori sastra adalah cabang ilmiah sastra yang mempelajari prinsip-prinsip, hukum, kategori, kriteria karya sastra yang membedakannya dengan yang bukan sastra. Yang kedua yaitu sejarah sastra. Sejarah sastra adalah ilmu sastra yang mempelajari tentang perkembangan sastra dari masa ke masa dan juga peristiwa-peristiwa yang terjadi di seputar masalah sastra. Dalam pengantar ilmu sastra, dijelaskan bahwa dalam sejarah sastra dibahas periode-periode, kesusastraan, aliran-aliran, jenis-jenis, pengarang-pengarang, dan juga reaksi pembaca. Semua itu dapat dihubungkan dengan perkembangan di luar bidang sastra, seperti sosial dan filsafat. Sejarah sastra itu sendiri dapat diketahui melalui penelitian yang menunjukkan perbedaan atau perubahan sebuah karya sastra dari masa ke masa. Dan yang ketiga yaitu kritik sastra. Kritik sastra yaitu ilmu sastra untuk menghakimi atau mengkritik suatu karya sastra. Selain menghakimi karya sastra, kritik sastra juga memiliki fungsi yang mengkaji dan menafsirkan karya sastra secara lebih luas. Fungsi kritik sastra itu sendiri yang pertama yaitu mengembangkan ilmu sastra sendiri, yang berarti kritik sastra dapat mengembangkan teori sastra dan sejarah sastra. Yang kedua, mengembangkan kesusastraan, yang berarti kritik sastra mengembangkan kesusastraan suatu bangsa dan penilaiannya. Dan yang ketiga yaitu memberikan makna terhadap masyarakat umum. Dalam hal ini, hasil analisis kritik sastra dapat membantu masyarakat dalam memahami dan mengapresiasi suatu karya sastra. Kritik sastra dan sejarah sastra memiliki hubungan yang sangat erat. Begitu juga dengan teori sastra. Maka, tidak ada kritik sastra tanpa sejarah sastra. Selanjutnya yaitu karya sastra. Karya sastra merupakan hasil karya manusia dengan mendayungkan imajinasi yang terdapat dalam diri pengarangnya. Karya sastra juga bisa diartikan sebagai bentuk fisik dari sastra yang ditulis oleh sastrawan, seperti puisi, prosa, drama, novel, cerpen, dan lain sebagainya.
Dalam kehidupan masyarakat, karya sastra mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi rekreatif. Dalam hal ini, karya sastra dapat memberikan hiburan yang menyenangkan bagi peminat dan atau pembacanya. Yang kedua, fungsi didaktif. Karya sastra mampu mengarahkan atau mendidik pembacanya karena nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu fungsi moralitas. Karya sastra mampu memberikan pengetahuan kepada pembaca atau peminatnya, sehingga tahu moral mana yang baik dan yang buruk, karena karya sastra yang baik selalu mengandung moral yang tinggi. Nah, cukup sekian dulu ya pembahasan kita tentang ilmu sastra. Semoga teman-teman bisa memahami apa itu ilmu sastra, teori sastra, sejarah sastra, dan juga kritik sastra. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.